Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek 2M. Makasih Mas. Oke. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya tentunya Bang Karim di channel KR2 Family. Dan mudah-mudahan teman yang menonton video ini saya doakan mendapatkan 2M ya. Makasih Mas. Masya Allah. Nah teman-teman ya, di akhir tahun ini tentu kita menyadari dan kita melihat ya di banyak sosial media tentunya berduka, kita sedang berduka yang mendalam karena musibah terus-menerus terjadi. Bahkan saya dapat notif ya BMKB. Iya kali ya. Di Twitter itu setiap hari ada terjadi gempa. Tapi gempa yang membuat sosial media itu viral ya di Cianjur ya, di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua atau teman-teman yang berada di tempat gempa tersebut dan juga di Lumajang ya, di Gunung Semeru ya, terkena musibah juga. Nah, Allah ampuni tentunya segala dosa-dosa kita dan Allah berikan kemudahan ya untuk kita bangkit kembali ya setelah terjadi musibah ini. Karena ketahuilah teman-teman, tidak ada musibah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah itu sudah jelas ya, yang timbul yang menyebabkan musibah terjadi adalah kita sendiri ya. Allah berfirman ya di dalam surah Ar-Rum, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah nyata tampak kerusakan di lautan maupun di daratan itu karena sebab ulah manusia ya. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan atas perbuatan mereka dan bertujuan nanti mereka kembali la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu kena kepada kita, maka muhasabahnya adalah apa yang terjadi di negeri kita ini sehingga Allah murka kepada kita dan menimbulkan musibah itu. Maka kita introspeksi diri kita sendiri. Apalagi zaman sekarang tuh ya Allah, darurat ya, kejujuran ya, banyak kebohongan ya. Nah, makanya teman-teman harus menjaga diri ya. Bahkan adab pun pada anak-anak itu sudah tidak ada lagi ya. Anak SD ngembuli temennya, nauzubillah. Bahkan viral teman-teman di sosial media ya, seorang SMA putri, dia izin dari ujian ke toilet, tiba-tiba dia melahirkan dan dia buang anaknya dalam keadaan setelah melahirkan itu. Nauzubillah min zalik. Nah, ini musibah paling berat ya, karena fitnah akhir zaman. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi ya? Menurut hemat saya karena kita terlalu sibuk ya dengan dunia kita, terlalu fokus pada sesuatu hal yang menyebabkan kita itu lupa kepada agama kita. Terutama coba perhatikan ya, di Indonesia ini ya, Muslim terbesar tetapi cuma sedikit sekali orang-orang yang bisa membaca kitabnya sendiri. Ini masih basic dasar yang harus kita kuasai oleh seorang Muslim. Itu cukup sedikit sekali. Maka video kali ini insya Allah kita akan memberantas itu. Kita akan kembali kepada fitrahnya seorang Muslim, yaitu kembali kepada kitab sucinya ya, membaca, memahami, mengamalkan dan juga bisa menjabarkan ya, menyebarluaskan rahmat bagi seluruh kaum muslimin tentunya, bagi seluruh penjuru dunia bahkan ya, bukan cuma kaum muslimin saja. Baik teman-teman, hari ini kita masuk di halaman 13 ya. Itu tadi mukadimahnya ya. Karena kesedihan saya, kegalauan saya terhadap negeri ini, terhadap kondisi saat ini. Maka teman-teman juga harus punya kegalauan ya. Kegalauan yang baik itu adalah galau saat kita melihat kondisi ini tidak sedang baik-baik saja, apalagi dalam hal agama ya. Oke, kita masuk di jilid 3 ya. Kita akan belajar tahsin metode umi. Sekarang masuk di jilid 3 dewasa tentunya di halaman 13. Masih tentang materi nun sukun atau tanwin. Nah, kalau ilmu tajwid ya, di dalam ilmu tajwid itu nun sukun atau tanwin itu ada 4 hukumnya.
Nah, yang sebelumnya kita sudah pelajari itu kan, dan sekarang kita masuk yang keduanya. Nah, konsepnya seperti ini teman-teman. Tidak perlu teman-teman bingung dengan istilah ilmu tajwid atau tidak paham, karena metode Umi ini akan memberikan pemahaman yang mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang pemula belajar Al-Quran. Nah, materinya perhatikan, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iya, nun, mim, waw, dibaca dengung yang lama. Ingat ya, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iya, nun, mim, waw, maka dibaca dengung yang lama. Contohnya, ya ayyatiyahum liqaumi yu'minun. Nun, falan nazidakum azaban nukra. Mim, mimma mahin kasibam mahila. Wow, miwaraihim jaza'aw wifaqa. Ya, ala man yasha' hisaban yasira. Mim, kitabum marqum yawma idzim musfirah. Wow, ilaha wahida wa fakihatan wa abba. Sekarang masuk di halaman 14. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa wala yamliku lahum darran wala naf'a. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Faja'alnahu fi qararin makin. Nah, jadi seperti itu cara membaca halaman 13-14 di jilid 3 dewasa, dan fokus kita tentang yang disebut di dalam ilmu tajwid adalah idgham bi gunnah. Nah, jadi memasukkan huruf nun dan atau tanwin ke dalam ya, nun, mim, waw, huruf gunnah, huruf idgham maksud saya, dengan apa? Berdengung. Nah, itu arti daripada idgham bi gunnah. Oke, selamat mencoba. Semoga ya teman-teman mampu dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana Al-Qur'an ini sampai kepada kita dengan benar pula bacaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.